Satu, dua, satu, dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 9 dan di sini kami akan menjelaskan materi mengenai komputasi awan dan virtualisasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dara Syauki Darmawan dengan NIM 20230140140140. Saya Zahwan Ritia dengan NIM 20230140140116. Komputasi awan dan virtualisasi. Istilah virtualisasi dan komputasi awan sering digunakan secara bergantian meskipun memiliki arti yang berbeda. Virtualisasi memungkinkan suatu komputer menjadi host beberapa komputer virtual independen yang berbagai perangkat keras komputer boros. Perangkat lunak virtualisasi memisahkan perangkat keras fisik sebenarnya dari mesin virtual VM. VM memiliki sistem operasinya sendiri dan terhubung ke sumber daya perangkat keras melalui perangkat lunak yang berjalan di komputer host. Gambar VM dapat disimpan sebagai file dan kemudian dimulai ulang bila diperlukan. Penting untuk diingat bahwa semua VM berbagai sumber daya dari komputer host. Oleh karena itu, faktor pembatas jumlah VM yang dapat berjalan pada waktu yang sama berkaitan langsung dengan jumlah daya pemrosesan memori dan penyimpanan. Komputasi awan memisahkan aplikasi dari perangkat keras. Ini memberi organisasi pengiriman layanan komputasi berdasarkan permintaan melalui jaringan. Penyedia layanan seperti Amazon Web Service, AWS, memiliki dan mengelola infrastruktur cloud yang mencakup perangkat jaringan, server, dan perangkat penyimpanan yang biasanya ditempatkan di pusat data. Virtualisasi adalah fondasi yang mendukung komputasi awan. Penyedia seperti AWS menawarkan layanan cloud menggunakan server canggih yang dapat menyediakan server virtual secara dinamis sesuai kebutuhan. Tanpa virtualisasi, komputasi awan seperti yang paling banyak diterapkan tidak akan mungkin terjadi. Selanjutnya ada penyebaran server tradisional. Nah, sebelumnya secara tradisional organisasi menyampaikan aplikasi dan layanan kepada penggunanya menggunakan server khusus. Yang kuat seperti yang ditunjukkan mungkin pada gambar di modul 9 yang sudah kita pelajari sebelumnya. Dan server Windows dan Linux ini adalah komputer kelas atas dengan RAM dalam jumlah besar, prosesor yang kuat, dan beberapa perangkat penyimpanan besar. Server baru ditambahkan jika diperlukan lebih banyak pengguna atau layanan baru. Nah, kita masuk ke masalah dengan pendekatan penyebaran server tradisional yang meliputi sumber daya yang terbuang. Nah, sumber daya yang terbuang ini terjadi ketika server khusus menganggur dalam waktu yang lama menunggu hingga dibutuhkan untuk memberikan layanan tertentu. Sementara itu, server-server ini membuang-buang energi. Yang kedua, ada satu titik kegagalan. Ini terjadi ketika server khusus gagal atau offline, tidak ada server cadangan untuk menangani kegagalan tersebut. Yang ketiga ada server gaping. Ini terjadi ketika sebuah organisasi tidak memiliki ruang yang memadai untuk menampung server yang kurang dimanfaatkan secara fisik. Server mengambil lebih banyak ruang daripada yang dijamin oleh layanan yang mereka sediakan. Selanjutnya yaitu mengenai virtualisasi server. Virtualisasi server memanfaatkan sumber daya yang menganggur untuk mengurangi jumlah server yang diperlukan untuk menyediakan layanan kepada pengguna. Program khusus yang disebut hypervisor digunakan untuk mengelola sumber daya komputer dan berbagai VM. Hypervisor menyediakan akses VM ke semua perangkat keras mesin fisik seperti CPU, memori,
pengontrol disk, dan NIC. Masing-masing VM ini menjalankan sistem operasi yang lengkap dan terpisah. Keuntungan dari virtualisasi server sendiri, yang pertama, menggunakan sumber daya yang lebih baik, yaitu virtualisasi mengurangi jumlah server fisik, perangkat jaringan, infrastruktur pendukung, dan biaya pemeliharaan. Lalu, lebih sedikitnya energi yang dikonsumsi. Konsolidasi server menurunkan biaya daya dan pendinginan bulanan. Pengurangan konsumsi membantu perusahaan mencapai jejak karbon yang lebih kecil. Selanjutnya, penyediaan server lebih cepat. Membuat server virtual jauh lebih cepat dibandingkan menyediakan server fisik. Lalu meningkatkan pemulihan bencana. Virtualisasi menawarkan solusi canggih untuk menjaga kelangsungan bisnis selama bencana. VM dapat disalin ke platform perangkat keras lain yang bahkan mungkin berada di pusat data berbeda. Lalu dibutuhkan lebih sedikit ruang. Konsolidasi server dengan virtualisasi mengurangi keseluruhan jejak pusat data. Lebih sedikit server perangkat jaringan dan rak mengurangi jumlah ruang lantai yang dibutuhkan. Mengurangi biaya, penghematan biaya karena lebih sedikit peralatan yang dibutuhkan, lebih sedikit energi yang dikonsumsi, dan lebih sedikit ruang yang dibutuhkan. Lalu memaksimalkan waktu aktif server. Sebagian besar platform virtualisasi server kini menawarkan fitur toleransi kesalahan redundan tingkat lanjut, seperti migrasi langsung, migrasi penyimpanan, ketersediaan tinggi, dan penjadwalan sumber daya terdistribusi. Mereka juga mendukung kemampuan untuk memindahkan mesin virtual dari satu server ke server lainnya. Yang terakhir adalah dukungan untuk sistem lama. Virtualisasi dapat memperpanjang umur OS dan aplikasi sehingga memberikan lebih banyak waktu bagi organisasi untuk bermigrasi ke solusi yang lebih baru. Selanjutnya adalah jaringan yang ditentukan perangkat lunak. Untuk mencapai elastisitas yang efisien di cloud, layanan harus disediakan dan dicabut dengan cepat. Hal ini dilakukan dengan menggunakan script. Jaringan yang ditentukan perangkat lunak atau SDN seringkali digunakan untuk melakukan operasi ini. Dalam model SDN, terdapat 3 lapisan, yaitu lapisan aplikasi di bagian atas, lapisan kontrol di tengah, dan lapisan infrastruktur di bagian bawah. Lapisan aplikasi menggunakan logika untuk memutuskan bagaimana lalu lintas diprioritaskan dan kemana harus dialihkan. Lapisan infrastruktur adalah perangkat fisik dan virtual yang melakukan perutaan dan pengalihan lalu lintas. Pengontrol SDN berada di tengah dan mengontrol lapisan aplikasi dan infrastruktur. Kontrol lapisan-lapisan tersebut dilakukan dengan skrip melalui antarmuka pemrograman aplikasi atau API. API antara pengontrol SDN dan lapisan aplikasi disebut API utara dan API antara pengontrol SDN dan lapisan infrastruktur disebut API selatan, seperti yang ditunjukkan pada gambar di modul 9. Selanjutnya adalah virtualisasi sisi klien. Banyak organisasi menggunakan virtualisasi server untuk mengoptimalkan sumber daya jaringan dan mengurangi biaya peralatan dan pemeliharaan. Organisasi juga menggunakan virtualisasi sisi klien untuk memungkinkan pengguna dengan kebutuhan khusus menjalankan VM di komputer lokal mereka. Virtualisasi sisi klien bermanfaat bagi staf TI, staf pendukung TI, pengembang dan penguji perangkat lunak, dan untuk alasan pendidikan. Ini memberi pengguna sumber daya untuk menguji sistem operasi baru, perangkat lunak, atau untuk menjalankan perangkat lunak lama. Ini juga dapat digunakan untuk melakukan sandbox dan menciptakan lingkungan terisolasi yang aman untuk membuka atau menjalankan file yang mencurigakan. Beberapa istilah yang digunakan ketika membahas virtualisasi sisi klien antara lain, yang pertama adalah komputer host. Ini adalah komputer fisik yang dikendalikan oleh pengguna. VM menggunakan sumber daya sistem mesin host untuk memboot dan menjalankan OS. Yang kedua adalah sistem operasi host atau OS host. Ini adalah sistem operasi komputer host. Pengguna dapat menggunakan emulator virtualisasi seperti VirtualBox di OS host untuk membuat dan mengelola VM. Yang ketiga adalah sistem operasi tamu atau WS tamu. Ini adalah sistem operasi yang berjalan di VM. Driver diperlukan untuk menjalankan versi OS yang berbeda. OS tamu tidak dapat bergantung pada OS host. Misalnya, OS host dapat berupa Windows 10 dan VM dapat menginstal Windows 7. Tamu VM ini adalah Windows 7. Dalam contoh ini, OS tamu atau Windows 7 tidak dapat mengganggu OS host atau Windows 10 di komputer host. Sistem operasi host dan tamu tidak harus berasal dari keluarga yang sama. Misalnya, OS host
OS-nya bisa berupa Windows 10, sedangkan OS tamunya adalah Linux. Hal ini bermanfaat bagi pengguna yang perlu meningkatkan fungsionalitas komputer host mereka dengan menjalankan beberapa sistem operasi secara bersamaan. Gambar tersebut menampilkan diagram mesin virtual logis. Kotak abu-abu di bawah mewakili komputer fisik dengan OS hostnya, misalnya Windows 10. Hyper-V, Virtual PC, dan VirtualBox adalah contoh perangkat lunak atau emulator virtualisasi yang dapat digunakan untuk membuat dan mengelola 3 VM yang ditunjukkan pada gambar di atas seperti di modul 9. Oke, selanjutnya Hypervisor tipe 1 dan tipe 2. Hypervisor juga disebut Virtual Manager, VMM, adalah otak dari virtualisasi. Hypervisor adalah perangkat lunak yang digunakan pada komputer host untuk membuat dan mengelola VM. Hypervisor mengalokasikan sumber daya sistem fisik seperti CPU, RAM, dan penyimpanan ke setiap VM sesuai kebutuhan. Hal ini memastikan bahwa pengoperasian satu mesin virtual tidak mengganggu mesin lainnya. Ada dua jenis hypervisor seperti yang ditunjukkan pada gambar 1. Hypervisor tipe 1 juga disebut hypervisor baru metal dan biasanya digunakan dengan virtualisasi server. Ini berjalan langsung pada perangkat keras host dan mengelola alokasi sumber daya sistem ke sistem operasi virtual. Yang kedua, hypervisor tipe 2. Ini dihosting oleh OS dan biasanya digunakan dengan virtualisasi si klien. Perangkat lunak virtualisasi seperti Windows Hyper-V dan VMware Workstation adalah contoh hypervisor tipe 2. Hypervisor tipe 1 umum ditemukan di pusat data dan komputasi awal. Contoh hypervisor tipe 1 termasuk VMware, vSphere atau SC, Xen, dan Oracle VM Server. Hypervisor tipe 2 seperti VMware Workstation bekerja dengan komputer host untuk membuat dan menggunakan beberapa VM Windows Hyper-V, juga disertakan dalam Windows 10 Pro dan Windows Server 2012 dan 2016. Emulator sisi klien dapat menjalankan perangkat lunak yang ditunjukkan untuk OS tamu berbeda atau OS yang ditunjukkan untuk perangkat keras berbeda. Misalnya, jika OS hostnya adalah Linux dan kita membuat VM menggunakan Windows 7 untuk menjalankan aplikasi yang hanya berjalan di Windows 7, komputer host Linux akan berpura-pura menjadi komputer Windows 7. Selanjutnya di sini ada persyaratan mesin virtual. Komputasi virtual memerlukan konfigurasi perangkat keras yang lebih kuat karena setiap instalasi memerlukan prosesor. Prosesor seperti Intel VT dan AMD V dirancang khusus untuk mendukung virtualisasi. Nah, virtualisasi pada prosesor ini mungkin perlu diaktifkan. Prosesor dengan banyak inti juga direkomendasikan karena inti tambahan meningkatkan kecepatan dan daya tanggap saat menjalankan beberapa mesin. Nah, yang kedua ada dukungan memori. Pertimbangan bahwa kita memerlukan memori untuk OS host dan sekarang memerlukan RAM yang cukup untuk memenuhi persyaratan setiap virtual mesin dan OS tamunya. Yang ketiga ada penyimpanan. Setiap virtual mesin membuat file yang sangat besar untuk menyimpan sistem operasi, aplikasi, dan semua data virtual mesin. Kita juga harus mempertimbangkan VM yang aktif yang akan memerlukan beberapa gigabyte ruang penyimpanan. Oleh karena itu, disarankan untuk menggunakan drive yang besar dan cepat. Yang keempat, ada persyaratan jaringan. Nah, persyaratan koneksi jaringan bergantung pada virtual mesin.
Beberapa virtual machine tidak memerlukan koneksi luar, sementara yang lain memerlukannya. Virtual machine dapat dikonfigurasi dalam jaringan yang dijembatani NAT, hanya host atau khusus untuk terhubung hanya ke virtual machine lain. Untuk menyambung ke internet, virtual machine menggunakan adapter jaringan virtual yang menyimulasikan adapter host sebenarnya. Adapter host jaringan virtual kemudian terhubung melalui NIC fisik untuk membuat koneksi ke internet. Nah, seperti komputer fisik, virtual machine rentan terhadap ancaman dan serangan jahat yang sama. Meskipun virtual machine diisolasi dari host, mereka dapat berbagai sumber daya, misalnya NIC, folder, dan file. Pengguna harus melakukan pertimbangan keamanan yang sama seperti host dan menginstal perangkat lunak keamanan, mengaktifkan fitur firewall, menginstal patch, dan memperbarui sistem operasi dan program. Nah, penting juga untuk selalu memperbarui perangkat lunak virtualisasi. Selanjutnya yaitu cara menggunakan cloud. Yang pertama yaitu dengan streaming aplikasi virtual atau aplikasi berbasis cloud. Organisasi menggunakan aplikasi berbasis cloud untuk menyediakan pengiriman perangkat lunak sesuai permintaan. Misalnya, Microsoft Office 365 menyediakan versi online, Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint. Ketika pengguna meminta aplikasi, kode aplikasi minimal diteruskan ke klien, klien mengambil kode tambahan dari server cloud sesuai kebutuhan. Untuk pengguna offline, aplikasi dapat disimpan secara lokal di host. Lalu yang kedua, email berbasis cloud. Organisasi menggunakan solusi berbasis cloud untuk kebutuhan email mereka. Contoh aplikasi email berbasis cloud antara lain adalah Office 365, Gmail, iCloudMail, Outlook, Yahoo, dan Exchange Online. Lalu yang ketiga, desktop virtual. Sebuah organisasi dapat menggunakan teknologi ini untuk menyebarkan seluruh lingkungan desktop dari server di pusat data ke klien. Desktop virtual dibuat oleh virtual machine yang dikendalikan oleh hypervisor, namun semua komputasi pada FDE dilakukan di server FDE, bisa bersifat persisten dan memberikan pengguna gambar yang dapat disesuaikan dan disimpan untuk diguna di masa mendatang, atau non-persisten yang mengembalikan gambar ke keadaan awal saat pengguna logout. Yang keempat adalah solusi penyimpanan file cloud. Organisasi menggunakan solusi penyimpanan berbasis cloud untuk data perusahaan mereka. Contoh solusi penyimpanan cloud termasuk Google Drive, OneDrive, dan iCloud Drive, Box, dan Dropbox. Beberapa solusi ini mencakup aplikasi sinkronisasi yang disediakan oleh vendor atau aplikasi yang tersedia secara komersial. Yang terakhir adalah Windows Virtual Desktop. Ini adalah edisi Windows 10 yang mendukung desktop virtual yang berjalan di komputer, yaitu baik komputer modern ataupun komputer lama, atau dari jarak jauh di mesin virtual Azure. Ini memberikan pengalaman Windows 10 tervirtualisasi yang selalu terkini dan tersedia di perangkat apapun. Selanjutnya adalah layanan cloud. Penyedia layanan cloud dapat menyediakan berbagai layanan yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Namun, sebagian besar layanan komputasi awan dapat dikategorikan menjadi 3 layanan komputasi awan utama sebagaimana didefinisikan oleh Institut Standar dan Teknologi Nasional atau disingkat NIST dalam publikasi khususnya. Yang pertama adalah perangkat lunak sebagai layanan. Penyedia cloud menyediakan akses ke layanan seperti email, kalender, komunikasi, dan peralatan kantor melalui internet dengan basis berlangganan. Pengguna mengakses perangkat lunak menggunakan browser. Keuntungannya mencakup biaya awal yang minimal bagi pelanggan dan ketersediaan aplikasi yang cepat. Penyedia SaaS atau perangkat lunak sebagai layanan mencakup perangkat lunak hubungan manajemen pelanggan atau CRM, Salesforce, Microsoft Office 365, perangkat lunak MS SharePoint, dan Google G Suite. Yang kedua adalah Platform as a Service atau PaaS. Penyedia cloud menyediakan akses ke sistem operasi, alat-alat pengembangan,
bahasa pemrograman, dan perpustakaan yang digunakan untuk mengembangkan, menguji, dan mengirimkan aplikasi. Ini berguna bagi pengembang aplikasi. Penyedia cloud mengelola jaringan server dan infrastruktur cloud yang mendasarinya. Penyedia PaaS termasuk Amazon Web Service, Oracle Cloud, Google Cloud Platform, dan Microsoft Azure. Yang ketiga adalah infrastruktur sebagai layanan. Penyedia cloud mengelola jaringan dan memberi organisasi akses ke peralatan jaringan. Layanan jaringan tervirtualisasi, penyimpanan perangkat lunak, dan infrastruktur jaringan pendukung. Ada banyak keuntungan bagi organisasi untuk mengadopsi infrastruktur sebagai layanan. Organisasi tidak perlu berinvestasi pada peralatan modal dan hanya membayar penggunaan sesuai permintaan. Jaringan penyedia mencakup redundansi dan menghilangkan satu titik kegagalan dalam infrastruktur jaringan penyedia. Jaringan juga dapat diskalakan secara mulus berdasarkan kebutuhan saat ini. Penyediaan IaaS termasuk Amazon Web Service, DigitalOcean, dan Microsoft Azure. Penyedia layanan cloud telah memperluas model IaaS untuk menyediakan IT as a Service. IaaS dapat memperluas kemampuan TI tanpa memerlukan investasi pada infrastruktur baru, pelatihan personel baru, atau melisensikan perangkat lunak baru. Layanan ini tersedia sesuai permintaan dan dikirimkan secara ekonomis ke perangkat apapun dimanapun di dunia tanpa mengorbankan keamanan atau fungsi. Oke, selanjutnya model awan. Model awan dibagi menjadi 4 model. Yang pertama prajurit. Bob tiba di kantornya di Departemen Perhubungan. Dia masuk ke komputernya dan meninjau anggarannya untuk aspal yang dibutuhkan untuk perpanjangan jalan karena usulan pembangunan pusat perbelanjaan baru. Yang kedua, publik. Bob menggunakan email untuk mengirim email kepada temannya untuk memberitahu dia bahwa dia tidak akan dapat bertemu dengannya setelah bekerja karena dia sedang mengerjakan sebuah proyek sampai larut malam. Pilih model code yang paling mungkin digunakan dalam skenario ini. Yang ketiga, komunitas. Andrea adalah manajer proyek di sebuah perusahaan aspal. Dia mengajukan penawaran ke situs vendor Departemen Perhubungan untuk membangun jalan baru yang diperlukan untuk pengembangan pusat perbelanjaan baru. Yang keempat, hibrida. Seorang warga Smithton memerlukan informasi dari situs web Departemen Perhubungan untuk lebih memahami bagaimana pusat perbelanjaan baru yang diusulkan akan berdampak pada lalu lintas di komunitasnya. Setelah dia mengetahui bahwa volume lalu lintas mungkin berlipat ganda di jalannya, dia meninggalkan komentar publik yang memprotes gedung tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik komputasi awan. Nah, karakteristik komputasi awan ini ada 4. Yang pertama berdasarkan permintaan, yang kedua elastisitas yang cepat, yang ketiga pengumpulan sumber, dan yang keempat layanan terukur dan terukur. Nah, pastinya kita ini kan kayak ingin tahu kan apa sih itu, gimana sih penjelasannya gitu kan. Nah, di sini yang pertama berdasarkan permintaan atau layanan mandiri. Individu dapat menyediakan atau membuat perubahan pada layanan komputasi sesuai kebutuhan tanpa memerlukan interaksi manusia dengan penyedia layanan. Yang kedua, elastisitas yang cepat. Layanan ini dapat diberikan ketika diperlukan dan kemudian diberikan dengan sangat cepat ketika tidak diperlukan lagi. Dalam beberapa kasus, permintaan dapat dipenuhi dan ditingkatkan secara otomatis berdasarkan permintaan pengguna. Yang ketiga, pengumpulan sumber. Sumber daya komputasi penyedia dikumpulkan untuk melayani banyak konsumen menggunakan model multi penyewa. Setiap model masing-masing penyewa
yaitu pelanggan berbagai sumber daya fisik dan virtual yang berbeda, secara dinamis ditugaskan dan kembali sesuai dengan permintaan konsumen. Contohnya itu sumber daya yang dapat dikumpulkan dan dibagikan meliputi penyimpanan, pemrosesan, memori, dan bandwidth jaringan. Yang keempat, ada layanan terukur dan terukur. Nah, sistem cloud menyediakan pengukuran kinerja layanan yang dapat digunakan untuk mengontrol dan mengoptimalkan sumber daya secara otomatis dengan menggunakan mekanisme pengukuran. Nah, pengukuran dapat digunakan untuk menetapkan ambang batas guna memastikan bahwa pelanggan selalu diberikan tingkat layanan yang memuaskan. Nah, pelayanan yang terukur dan terukur juga memberikan laporan baik bagi penyedia maupun konsumen jasa. Oke, yang terakhir yaitu kesimpulan dari semua yang telah kita jelaskan. Kita jadi tahu kalau di sini virtualisasi adalah teknologi yang memungkinkan satu komputer menjadi host beberapa komputer virtual yang berbagi perangkat keras komputer host yang sama. Kita juga tahu bahwa komputasi awan adalah teknologi yang memungkinkan pemisahan aplikasi dari perangkat keras, dan virtualisasi adalah fondasi yang mendukung komputasi awan. Lalu kita juga mengetahui bahwa cara tradisional dalam menyampaikan aplikasi dan layanan kepada pengguna dengan menggunakan server khusus itu tidak efisien, tidak dapat diandalkan, dan tidak dapat diskalakan. Server khusus dapat menganggur dalam jangka waktu lama, merupakan satu-satunya titik kegagalan dan memakan banyak ruang fisik. Virtualisasi memecahkan masalah ini dengan menggabungkan banyak server virtual ke dalam server fisik, memanfaatkan sumber daya yang menganggur, dan mengurangi jumlah server yang diperlukan untuk menyediakan layanan kepada pengguna. Lalu, banyak juga keuntungan yang dimiliki dari virtualisasi dibandingkan pengguna tradisional server khusus, seperti pengguna sumber daya yang lebih baik, lebih sedikit ruang yang dibutuhkan, pengurangan biaya, dan peningkatan waktu aktif server. Kita juga jadi mengetahui bahwa komputasi awan memberi pengguna pengiriman layanan komputer berdasarkan permintaan melalui internet. Sebagian besar dari kita sudah menggunakan layanan ini ketika kita mengakses musik online atau menyimpan data online. SaaS yang menyediakan akses layanan seperti email, kalender, komunikasi, dan peralatan kantor melalui internet dengan basis berlangganan. PaaS menyediakan akses ke sistem operasi, alat pengembangan, bahasa pemrograman, dan perpustakaan yang digunakan untuk mengembangkan, menguji, dan mengirimkan aplikasi. Dan kita juga, yang terakhir, kita dapat mengetahui bahwa IaaS yang memberikan organisasi akses ke peralatan jaringan, layanan jaringan tervirtualisasi, penyimpanan, perangkat lunak, dan infrastruktur jaringan pendukung. Oke, jadi mungkin cukup sekian yang dapat kami jelaskan. Mohon maaf bila mungkin banyak salah kata ataupun kurang dari kita dalam menjelaskan materi. Sekian dari kelompok kami. Semoga dapat dipahami dan dapat dimengerti. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.